bapak saya itu membebaskan saya memilih jalan karir seperti apa, entah ingin menjadi pegawai negeri ataupun menjadi karyawan ataupun usaha sendiri, itu membebaskan. Namun ada keluarga juga yang istilahnya waktu awal-awal saya memutuskan di dunia peternakan, artinya sebelum saya masuk kuliah tuh ada yang sedikit meragukan nanti mau jadi apa kayak gitu. Tapi lama-kelamaan setelah saya bisa menjalani usaha saya ini, udah bisa mulai kelihatan hasilnya. Akhirnya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube Cap Farming, perkenalkan nama saya Andi dari peternakan Si Gading Farm. Hari ini kita akan main bareng, lihat-lihat bagaimana keseharian atau kondisi di kandang saya di Si Gading Farm Magelang. Alamat kandang saya berada di Dusun Wanadri, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, jadi kandang saya ini ukurannya 8 x 6 meter. Jadi lebarnya 6, panjangnya 8. Untuk kapasitas kandangnya ini 100 ekor. Segmentasi di peternakan saya ini ada breeding dan juga fattening. Cuman lebih fokus di segmen fatteningnya atau penggemukannya. Oke, pakan dari peternakan kami itu untuk fatteningnya menggunakan pakan kering, jadi full menggunakan pakan kering. Kita sumber seratnya menggunakan kangkung kering. Kemudian untuk pakan penguatnya itu menggunakan konsentrat. Kebetulan saya mencampur sendiri konsentratnya. Nanti mungkin bisa main bisa lihat konsentrat saya seperti itu. Untuk yang breedingnya kami menggunakan sumber serat pakai hijauan seperti yang ada di depan saya ini. Kemudian pakan penguatnya juga menggunakan konsentrat yang saya campur sendiri. Kemudian untuk kebetulan di sini juga ada domba-domba buat kurban besok ini. Kalau kurban ini memang karena pemeliharaannya cukup panjang, tidak dikejar bobot badan. Jadi sumber seratnya juga menggunakan hijauan seperti itu. Jadi saya tertarik untuk beternak domba itu mulai dari sejak saya masih kuliah. Jadi kebetulan saya sudah lulus dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Nah, peternakan ini sudah saya rintis mulai saat saya masih kuliah. Dan saya tertarik karena melihat adanya potensi di usaha domba ini sendiri. Karena usaha domba ini menurut saya itu usaha yang lebih kuat, lebih bisa sustain, lebih bisa berkelanjutan dan tidak rentan. Artinya dibandingkan dengan non-sewu usaha peternakan di bidang lain, kan karena saya alumni peternakan, jadi saya menguasai bidang itu, merasa menguasai bidang peternakan. Kemudian melihat segmen dari ternak lain, ambil contoh unggas, itu kan cukup rentan, mulai dari kenaikan harga, pakan, fluktuatif harga dari panenannya. Kemudian kalau unggas itu kan sangat tergantung dengan pakan konsentrat. Kalau peternakan domba dalam sudut pandang saya masih bisa bertahan karena kebutuhan pakannya itu cenderung lebih murah karena bisa menggunakan rumput. Artinya kalau kondisi krisis seperti apapun masih bisa bertahan karena bisa dikasih makan rumput. Jadi kalau keluarga inti saya itu alhamdulillah mendukung. Artinya bapak saya itu membebaskan saya memilih jalan karir seperti apa, entah ingin menjadi pegawai negeri ataupun menjadi karyawan ataupun usaha sendiri, itu membebaskan. Namun ada keluarga juga yang istilahnya waktu awal-awal saya memutuskan di dunia peternakan, artinya sebelum saya masuk kuliah tuh ada yang sedikit meragukan nanti mau jadi apa kayak gitu. Tapi lama-kelamaan setelah saya bisa menjalani usaha saya ini,
udah bisa mulai kelihatan hasilnya, akhirnya mereka sedikit terbuka dan malah mendukung. Sekarang sering tanya, sering respon bagaimana kondisinya, bagaimana peternakannya, usahanya kayak gitu. Dari yang awalnya itu meragukan akhirnya bisa percaya, karena sebetulnya kalau saya melihat keluarga itu kan bukannya meremehkan kita, tapi ingin supaya kita itu mendapatkan yang terbaik kayak gitu. Jadi mereka melihat sesuai sudut pandang mereka apa yang terbaik dan cocok untuk keluarganya kayak gitu. Tapi ketika kita bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita, saya rasa orang tua manapun insya Allah akan tetap mendukung. Peternakan ini startnya itu saya masih ingat banget, waktu itu start dari 14 ekor. Jadi kita mulai dari 14 ekor pada waktu itu, tapi masih breeding Mas. Jadi kita breeding 14 ekor. Flow-nya sih belum begitu artinya dari segi ekonomisnya belum begitu diperhitungkan, karena dasarnya itu suka dulu. Memang suka di dunia hewan, suka di ternak. Ketika lihat ada anak cempe lahir, terus habis itu bisa tumbuh gede, nanti dijual mendapatkan hasil. Kalau yang betina nanti dikawinkan lagi, nanti lama-lama dari situ seneng. Terus habis itu memang ya non sewu, saya sharing secara realnya, penambahan populasi itu memang lebih banyak karena nambah modal kayak gitu, bukan dari hasil anakan sendiri semakin banyak enggak, karena lebih cepat. Kalau menurut sudut pandang saya lebih cepat ketika anaknya itu dijual, dibelikan lagi indukan siap kawin dan sebagainya, nanti dikawinkan lagi. Nah, jadi lebih cepat kayak gitu, ditambah dengan penambahan modal itu sendiri kayak gitu. Oh ya, untuk kendala, wah kalau dunia peternakan itu kendala saya kira banyak banget. Apalagi kita kan usahanya ini usaha barang hidup, okay, barang yang bernyawa. Itu nanti kalau waktu kita main di tempat yang fattening, nanti ada di situ saya tulis setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Nah, kematian di sini itu beragam Mas. Waktu breeding dulu pernah kejadian keguguran. Itu 2 kali saya keguguran. Dombanya itu belum waktunya melahirkan, tapi dia cempenya udah keluar. Nah, saya hitung-hitung HPL-nya belum waktunya lahir kok. Malam-malam itu udah udah bengak-bengok, terus kelihatan air ketubannya itu udah mulai keluar. Terus wah ini mau lahiran. Saya sempat seneng, tapi kok belum waktunya. Ternyata ketika lahir beneran itu keguguran. Itu juga pernah. Kalau itu waktu itu kejadiannya itu pengalaman, karena waktu itu kandangnya di sebelah sini, kandangnya itu dibongkar, mau nambah kandang, memperluasan kandang, dombanya diumbar. Nah diumbar, nggak taunya waktu mau digiring lagi masuk, jatuh. Sebenarnya nggak dari tempat tinggi, tapi jatuh. Habis itu 2 hari setelah kejadian itu terus keguguran. Itu pernah 1. Itu jadi catatan sendiri, karena kalau breeding itu kita harus tahu domba itu kalau di alam mau tarung, mau gelut, mau jatuh, kalau dia istilahnya keinginan dia sendiri secara alami, itu nggak akan ngaruh ke fetusnya, nggak akan ngaruh di cempe di dalam perutnya itu. Tapi beda kalau posisinya lagi digiring, dioyak atau gimana, itu jatuh sedikit pasti berefek ke keguguran dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, pernah waktu itu gara-gara orf. Nah, orf ini atau keropeng. Orf atau keropeng itu mungkin sebagian orang menganggap wah itu bukan masalah besar, itu mudah penanganannya. Dikasih suntik Novamectin atau antiparasit yang lain, dibersihkan, bersih. Tapi kalau untuk domba bunting itu bisa jadi masalah karena konsumsinya akan turun. Tanpa kita ketahui konsumsinya turun, lama-lama dia nggak kuat lagi untuk mempertahankan kebuntingannya, itu akhirnya keguguran. Itu yang kedua. Terus kematian yang lain tuh pernah juga gara-gara kembung. Waktu itu pertama kali belajar penggemukan, kita kasih pakan kering, kangkung kering sama konsentrat, kita pisah.
konsentratnya dikasih duluan, habis itu dikasih kangkung kering. Nah, ternyata ketika dia makan konsentrat lahap, karena enak ya konsentrat itu, habis itu ketika makan kangkung kering dia udah mungkin merasa kenyang atau mungkin merasa udah jenuh kayak gitu, dia nggak banyak makan serat. Akhirnya itu kalau dari teori konsentrat itu kan lebih cepat dicerna di dalam perut, akhirnya dia lebih cepat menghasilkan gas dari yang seharusnya dihasilkan, akhirnya terjadi kembung itu, gasnya nggak bisa keluar, suasana di dalam perut itu asam, kemudian otot-otot di dalam organ pencernaannya itu nggak bisa melakukan gerak mendorong angin ataupun gas ataupun kotoran keluar, akhirnya kembung gitu. Saya pagi-pagi bangun mau bersih-bersih, mau makani, kambingnya udah ngelimpruk, udah kaku. Wah, udah kaku kayak gitu. Terus saya lihat ini kemarin nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada nggak ada indikasi sakit atau batuk atau apa, nggak ada. Kok pagi-pagi udah mati? Saya penasaran, saya bedah. Waktu saya buka langsung di bagian perut, saya belah pakai pisau, langsung ada suara ces gitu. Wah, berarti ini kembung, dah wis. Ya. Pasti banyak orang yang ketika memulai usaha itu pasti mengalami kendala gitu. Baik di dunia peternakan atau di dunia apapun itu pasti ada kendala. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi kendala itu bukan sebagai suatu hal yang melemahkan, tapi justru membuat kita menjadi semakin terpacu. Kita salahnya di mana toh gitu. Kayak apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita koreksi supaya peternakannya ini bisa istilahnya bisa perlahan-lahan itu bangkit lagi. Jadi kalau saya itu prinsipnya karena dasarnya suka nggih. Jadi kalau ada kejadian-kejadian misal kematian atau dari kejadian misalnya domba sakit, itu saya cari tahu sakitnya ini gara-gara apa, kematiannya gara-gara apa. Karena semakin lebih cepat kita tahu, lebih cepat kita bisa tahu sakitnya apa, mati gara-gara apa, dengan populasi yang masih belum banyak, itu kita bisa menjadi catatan. Ketika populasinya udah banyak, kita bisa mencegah, bisa meminimalisir supaya nggak terulang lagi kayak gitu. Teman-teman itu banyak yang mulai ya ini hasil sharing saya ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman. Banyak yang semangatnya di awal melihat hitung-hitungan dunia peternakan, hasilnya segini, hasilnya itu menjanjikan tanpa melihat resikonya juga. Nah, padahal resiko itu selalu ada di setiap usaha gitu. Nah, kuncinya itu adalah mencari ilmunya dulu, menguasai setiap detail dari apa yang kita lakukan. Kalau di penggemukan ya berarti kita mempelajari ilmu tentang pemilihan bibit, terus habis itu pemberian pakannya itu seperti apa, terus habis itu treatmentnya itu ketika domba baru datang itu kayak gimana, terus habis itu penggemukan ini kita pakannya butuh yang seperti apa, nutrisinya bagaimana, jumlahnya berapa, kayak gitu. Nanti panennya seperti apa, pasca panennya kayak gimana. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Jadi lebih baik untuk mulai dulu di awal dengan jumlah yang nggak banyak, sambil belajar untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk dengan dunia peternakan itu sendiri, baru nanti dikembangkan secara pelan-pelan. Oke, buat teman-teman yang ingin main ke peternakan kami, silahkan bisa datang di Si Gading Farm. Nanti silahkan buka Google Maps aja. Nanti di situ silahkan ketik Si Gading Farm. Nanti akan muncul. Nanti alamatnya di Dusun Wanadri, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Nanti silahkan di sini kita belajar bareng. Jadi walaupun saya di sini udah berjalan, tapi masih banyak yang belum saya ketahui. Jadi nanti di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nanti santai main bareng. Nanti kalau kebetulan jenengan itu
datang ke sini waktu saya lagi, kan saya juga motong juga, nyembelih juga, nanti teman-teman bisa belajar juga nyembelih secara sesuai dengan ketentuan syariat halal seperti itu. Terus nanti syukur-syukur kalau teman-teman berkesempatan nanti kita waktu nyampur pakan juga, nanti kita bisa sharing-sharing juga tentang bagaimana pembuatan pakan. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa subscribe di channel Cap Farming. Terima kasih.